Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka syari'atan min amrihi wattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzi la ya'lamun. Kemudian kami jadikan syariat ini, kami jadikan aturan-aturan ini untukmu Muhammad, maka gunakanlah untuk menyelesaikan semua urusan-urusanmu. Wattabi'ha, maka ikutilah hal tersebut dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulun nabiyyul karim. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita yang amat besar kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita seperti nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, dan juga nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga kita bisa berhadir di masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka meraih keampunan yang sengaja memang Allah ampun, sengaja memang Allah obral bulan suci Ramadan ini. Dan di bulan suci Ramadan ini juga Allah tabur keberkahan dan juga Allah berjanji akan bebaskan kita dari siksa api neraka. Di samping itu Bapak Ibu dirahmati Allah, hadirnya kita dalam majlis ilmu ini merupakan sesuatu hal yang lebih utama dibandingkan dengan surat-surat. Ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang hadisnya ini artinya kira-kira begini: satu bab yang kita bahas dalam sebuah majlis ilmu itu setara pahalanya dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Satu ayat yang kita bahas di majlis ilmu itu maka pahalanya juga setara dengan 100 rakaat sholat sunnah. Apalagi kalau hal-hal tersebut kita lakukan, di mana Allah akan kali pahala itu berkali-kali lipat. Bayangin saja nanti 1000 rakaat sholat sunnah. Kita dalam keadaan normal aja mungkin kita nggak bisa ya lakukan dalam waktu 1 jam lebih kurang. Dan begitu. Tapi Allah janjikan di situ pahalanya setara dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Dan khusus di bulan Ramadan ini Allah kalikan lagi berlipat ganda pahala-pahala tersebut yang akan menghasilkan keberkahan pada hidup kita. Bapak Ibu dan Bapak Allah, dan situ terlihatlah bahwasanya Allah itu mencintai kita. Pernahkah kita rasakan itu dengan apa yang diturunkan kepada kita, lalu dengan keingkaran yang kita lakukan dan keabaian yang kita lakukan terhadap perintah-perintahnya, tapi Allah masih beri kesempatan kepada kita. Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk meraup dan juga mengenang pahala-pahala itu dengan jujur. Makanya sudah sepantasnya kita ucapkan rasa syukur yang telah mendalam kepada apa yang telah Allah berikan kepada kita hari ini. Salam dan salawat juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah telah berupaya membawa umat dari alam yang penuh dengan kejahilan
sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan coba mengupas sebuah hadis Nabi, yang mana hadis Nabi ini itu berkenaan dengan fitnah ataupun fitnah, yang mana fitnah tersebut memang Nabi kabarkan 14 abad yang lalu, dan itu terlihat dengan nyata di depan mata kita hari ini. Nah, apa bunyi hadisnya? Oh begitu boleh. Ya. Nah, ini bagus. Jadi apa bunyi hadisnya? Badirul a'mal, bersegeralah beramal saleh. Fitanan qaqita illail mazlum, sebelum datang fitnah. Setelah datang fitnah ibaratkan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya qalil. Mereka manusia menjual agamanya dengan murah, dengan kepentingan dunia yang hanya sedikit. Al-mutamassaku, ya, bidinihi, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, kal-qabidi alal jamrah, seperti memegang bara di tangannya. Yusbihu rajulun mu'minan, pada pagi harinya mukmin itu beriman, wa yumsiku kafiran, dan pada sore harinya mukmin itu kafir. Ya. Nah, ini mengenai hadis tadi. Jadi kalau kita coba lihat fakta yang terjadi hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu memang sesuai dengan apa yang telah Nabi kabarkan 14 tahun lalu. Badirul a'mal, bersegeralah beramal soleh. Fitanan qaqita illail, sebelum datang atau setelah datang fitnah, ibaratkan potongan malam yang sangat gelap gulita. Nah, kenapa Nabi katakan disebut sebagai fitnah ataupun fitnah yang menyerupai potongan malam yang sangat gelap gulita? Karena hari ini, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, detik ini ya, kita nggak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Kan begitu? Yang benar itu menurut fitrah kita, menurut apa yang kita kaji, itu seolah-olah menjadi sesuatu yang salah, dan itu dibenarkan dan diamini oleh orang-orang yang ada dan menyaksikan hal itu. Sebaliknya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, sesuatu yang salah, jelas salahnya dalam pandangan fitrah kita dan juga pandangan syariat ini, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang benar, sehingga kita orang awam ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak tahu lagi mana sih sebenarnya hakikat dari kebenaran. Umat Islam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali umat Islam. Gak nanggung kalau di Indonesia itu hampir 90%. Tapi Islam yang mereka miliki itu hanya sebatas simbol-simbol. Islam yang mereka pegang itu, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, itu enggak selamanya mereka pegang. Mereka gunakan Islam itu tak kalah kalau mereka berada di atas Islam. Mereka gunakan Islam itu tak kalah mereka itu ada walimah atau menikahkan, atau kematian, atau lagi ada masalah. Kan begitu dia. Lepas dari itu Islam itu diabaikan dan Islam itu ditinggalkan begitu aja. Sehingga akibatnya apa? Umat Islam itu menjadi umat yang sangat lemah, banyak tapi rapuh, ibaratkan buih di lautan. Hebohnya luar biasa, Bapak Ibu dirahmati Allah, tapi tatkala
menghantam sebuah benda atau batu yang keras, maka bunyinya hilang, jumlahnya pun tak ada, senyap begitu saja. Umat Islam itu diperebutkan, kata Nabi, ibaratkan makanan-makanan yang ada di atas meja. Dan hari ini memang terbukti sumber daya alam dari umat Islam itu tadi, bapak-bapak, itu diperebutkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka menjajah Islam itu dikarenakan apa? Ada sesuatu di negeri Islam itu. Negeri Islam itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kaya, sebenarnya gitu. Kaya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Di Indonesia saja kalau kita perhatikan, batu baranya, minyak buminya, belum lagi nikelnya, belum lagi nantinya emasnya, belum lagi uraniumnya, belum lagi kekayaan baharinya, belum lagi kekayaan hijaunya dan lain sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada umat Islam. Begitu juga kekayaan umat Islam yang ada di negara-negara Islam yang lainnya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Brunei dan Darussalam. Islam itu kaya, Bapak Ibu dirahmati Allah, karena Allah tidak pernah menciptakan manusia itu, al-insan itu dengan kekurangan, tidak pernah. Allah ciptakan manusia itu dengan berkecukupan dan kaya. Tapi pertanyaannya hari ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa kita miskin seperti ini? Kenapa kita bisa seperti ini, Bapak Ibu dirahmati Allah? Untuk beli cabai aja mahal itu ya. 100.000 datang ke pajak yang bawa cuma cabai sama bawang itu nanti. Emangnya suami anak dikasih makan cabai aja ya. Yang paling pelik bapak-bapak. 100.000 nggak cukup berapa lagi gitu. Ini yang terjadi. Sementara kita ini adalah umat yang kaya, negara Islam yang kaya. Justru hal inilah yang mengakibatkan musuh-musuh Islam itu, orang yang punya kepentingan itu berlomba-lomba untuk menjajah, berlomba-lomba untuk memperebutkan Islam itu, terutama sumber daya alamnya. Bapak bayangkan saja kalau seandainya misalnya, gak usah kita cerita minyak bumi dulu lah, batu bara saja dulu Pak. Kalau diserahkan nanti pengelolaannya itu kepada syariat-syariat Islam, ini mampu Bapak Ibu membangun beberapa rumah sakit dan sekolah-sekolah Islam yang luar biasa. Belum lagi nanti emas yang ada di Papua. Kita masih cerita di Papua, Bu. Kita belum cerita lagi nantinya emas-emas yang ada di seluruh Indonesia ini tadi. Masih yang ada di Papua itu mampu nantinya Bapak Ibu ya mensejahterakan kepala keluarga. Bayangkan saja kalau itu dikembalikan pengelolaannya kepada syariat Islam. Bayangkan saja Bapak Ibu, satu kakak itu dapat 2 kilo emas. Kalau ibu pakai, ibu langsung keberatan. Bayangin 2 kilo emas digantungkan di leher, apa nggak sakit itu pinggang? Kan begitu. Belum lagi nantinya minyak buminya. Kalau pengelolaannya itu diserahkan nantinya kepada Islam, pada syariat-syariat Islam, kita nggak perlu bayar. Mengenai minyak bumi itu nggak perlu kita bayar. Kenapa? Itu milik kita. Allah ciptakan itu adalah untuk manusia. Dan kata Nabi, tidak boleh diperjualbelikan. Penguasa tidak boleh memperjualbelikan hal ini kepada rakyatnya. Kan begitu dia, gratis. Kalau diikuti bayaran itu hanya mengganti biaya operasionalnya. Operasional apa ya? Gak mungkin lah nanti Pak kita pakai minyak mentah untuk kereta atau otomobil. Minyak mentah yang bau yang hitam macam platin itu kita masukkan ke tangki minyak kereta kita, apakah jeep? Ya kan diolah dulu gitu dia, hingga menjadi pertalite, pertamax dan lain sebagainya. Itu yang kita gunakan. Pernah kami hitung Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau itu pengelolaannya diserahkan semuanya kepada umat Islam, maka biaya dari bahan bakar yang termahal itu Pak sekitar 3 ribuan. Yang termahal 3 ribuan. Yang termahal. Berarti kalau yang termurahnya bisa aja 1.000. Yang sedangnya 1.500. Kalau 1.500 kan uang minyak ataupun bahan bakar itu Bapak Ibu dirahmati Allah, kira-kira harga gimana? Belum lagi nantinya mafia-mafia
Di segala aspek kehidupan ada mafia sekarang. Bahkan untuk sayur mayur pun Bu, itu ada mafianya. Penguasa tidak menjalankan fungsinya. Penguasa itu berfungsi sebenarnya untuk Islam, menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, biar Islam itu bisa menyentuh kalangan-kalangan bawah di tempat-tempat yang terpencil. Hari ini kita lihat di tempat-tempat yang terpencil seperti daerah Tanah Karo sana, Bapak Ibu rahmati Allah, tidak tersentuh sedikit pun dengan Islam, tidak mengerti dia dengan Islam. Tatkala kita hadir di situ membawa Islam, fitrahnya bekerja, fitrahnya terangsang. Kita sampaikan agama ini, dia butuh. Seharusnya ini menjadi tanggung jawab dari penguasa untuk menyebarkan Islam itu ke seluruh penjuru dunia, bahkan ke tempat-tempat yang sangat luas. Ini tidak Ustaz banyak ngumpul di kota, berlomba-lomba untuk mengejar. Entah apa yang dikejar. Belum lagi nantinya fungsi dari penguasa itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, adalah mengurusi urusan rakyat. Dengan apa? Dengan syariat. Bukan dengan undang-undang atau aturan-aturan yang mereka buat. Bukan. Ini penguasa. Belum lagi nantinya para ulamanya, belum lagi nantinya para tokoh intelektualnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga tidak melaksanakan fungsinya. Ulama itu seharusnya mengkritisi penguasa, harus berada di luar penguasa. Tapi hari ini kalau kita perhatikan, ulama itu satu kolom dengan penguasa. Hari ini ulama mencoba mencari dalil untuk berdalil membenarkan kebijakan-kebijakan penguasa yang notabene itu bertentangan dengan syariat-syariat Allah, syariat-syariat Sang Pencipta. Ulama hari ini kalau kita perhatikan nggak mau mencerahkan umat. Bayangkan kita orang awam ini nggak ngerti bagaimana bermuamalah yang benar, nggak ngerti bagaimana berjual beli yang benar, nggak mengerti bagaimana nantinya bergadai yang benar dan lain sebagainya. Tidak mengerti sama sekali. Karena kan apa? Ulamanya itu tadi tidak menjalankan perannya sebagai seorang pencerah umat. Ulama tidak mengkritisi penguasa, ulama juga tidak mencerahkan umat. Parahnya, gara-gara tak ada ulama yang mencerahkan umat itu, paksa kita mencari kebenaran itu sendiri. Ya namanya kita dengan segala keterbatasan kita, dengan segala pengetahuan kita yang dangkal ini, apa yang ada kita dapatkan gitu. Rupanya belum sempurna. Masuk pula iblis di situ. Kan begitu, nggak ada yang mengarahkan kita, nggak ada yang menguatkan kita. Hingga akhirnya bagaimana? Terpecah belahlah kita. Baru kita belajar agama seminggu aja, kita udah macam rupanya setan. Udah berani ngalah-ngalah kata orang. Apakah itu benar? Tidak benar. Makanya ulama harus menuntun hal ini. Menuntun siapa? Menuntun masyarakat awam itu. Karena bagaimanapun dalam agama kita, Bapak Ibu dirahmati Allah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Tugas kita hanya menyampaikan, dia terima enggak terima itu urusan dia, itu pilihan dia juga punya pilihan di situ. Tapi kewajiban kita dalam menyampaikan agama yang benar ini begitu. Tapi hari ini tidak seperti itu. Kita dibentur-benturkan, sekte-sekte kita atau kelompok-kelompok kita dibentur-benturkan hingga akhirnya seperti ini, Bapak Ibu. Belum lagi nanti pembantaian yang terjadi gini ya. Bayangkan saja umat Islam yang ada di India sholat pun lagi sholat di lapangan itu ditendang sama Satpol PP. Kan begitu. Belum lagi yang muslimahnya disuruh buka jilbab, dilecehkan dan sebagainya. Belum lagi nantinya muslim yang ada di Uighur, belum lagi muslim yang ada nantinya di Rohingya. Dan yang baru ini dan hari ini belum selesai. Dari tahun 48 sampai hari ini, muslim yang ada di Gaza, muslim yang ada di Palestina, Bapak Ibu itu saudara kita. Dimanapun dia, apapun warna kulitnya, itu saudara kita. Kita asik di sini. Sementara mereka juga asik dengan penderitaan mereka di sini. Kita sholat di sini dengan masjid yang luar biasa megahnya, dan mereka sholat
tarawih di puing-puing gedung mereka. Yang mereka makan itu Pak bukan nasi. Yang mereka makan itu pakan ternak dan rumput. Dan itu menimpa anak-anak. 32.000 orang telah meninggal. 70% ya Bapak Ibu adalah anak-anak. Inilah yang terjadi. Terus kalau kita yang tahu mengenai agama ini, mungkin kita akan berpikir, di mana Allah? Kan gitu kan? Tapi orang-orang Palestina nggak pernah berkata seperti itu. Nggak pernah dia menyesali Allah. Kenapa kau tidak membantu kami ya Allah? Kenapa kau tidak tolong kami ya Allah? Padahal kami ini mempertahankan tanah suci. Tak pernah sedikit pun muncul di mulut orang-orang Gaza tersebut keluhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah Allah lah yang dijadikan sebagai sandaran. Kalian memang punya kekuatan yang luar biasa, tapi kami punya Allah. Kalian ambil anak-anak kami, ambil. Kami serahkan anak kami untuk perjuangan agama ini. Kami serahkan anak kami ini untuk Allah. Ambil semua. Begitu kuatnya akidah mereka, begitu kuatnya keyakinan mereka, sehingga mereka tetap bertahan. Bayangkan mereka dikurung, terus dibombing, datang bantuan makanan, bukan bantuan militer. Seharusnya bantuan militer itu Pak. Kan begitu dia. Bantuan makanan masuklah ke Gaza tadi dari pintu Rafah, dibombing. Coba mau makan apa mereka? Makanya puasa mereka itu nggak sebulan Pak, 5 bulan puasa mereka. Dan puasa itu tadi bukan hanya orang dewasa, anak bayi pun berpuasa, sehingga ada yang mati karena lapar. Tapi mereka sering tidak pernah mengeluhkan Allah. Maka hal yang mereka keluhkan, aina umat Muhammad, di mana umat Muhammad? Kepala negara, penguasa Islam yang ada di sekitar Gaza itu tadi, apa yang disaksikan? Mereka punya kekuatan militer, mereka punya segalanya, tapi mereka sedikit pun tidak mau menurunkan militer mereka ke situ. Padahal dalam Islam, kalau ada saudara Islam kita itu tadi dizolimi, kita yang punya kekuasaan harus menggerakkan militer kita untuk membantu Muslim tersebut. Mungkin Bapak Ibu masih ingat bagaimana kisah, sebuah cerita, sebuah riwayat dalam kekhilafan, kalau nggak salah saya kekhilafan Abbasiyah, Khalifah Al-Mu'tasim, di mana berasal itu ada seorang wanita yang dilecehkan di perbatasan negara-negara Roma Bizantium Timur, dilecehkan oleh pasukan Romawi Timur. Lalu apa kata perempuan ini? Aina Al-Mu'tasim, di mana Mu'tasim? Khalifah pada saat itu. Aina Mu'tasim. Ini cerita perempuan itu lalu didengar oleh seorang Muslim yang lewat dan disampaikanlah kepada Khalifah Al-Mu'tasim di Baghdad. Mendengarkan hal ini, setelah diselidiki ternyata benar adanya hal yang disampaikan oleh si Muslim ini. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'tasim? Dia persiapkan seluruh pasukannya, yang mana kepala pasukannya di gerbang negara mereka, ekor pasukannya masih berada di Baghdad. Begitu besarnya, begitu banyaknya pasukan yang dipersiapkan oleh Al-Mu'tasim, gara-gara seorang wanita dilecehkan di perbatasan. Hari ini wanita-wanita Muslim begitu banyak dilecehkan, begitu banyak diperkosa dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh penguasa Islam? Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah fitnah yang Nabi maksudkan tersebut. Inilah fitnah ibaratkan potongan malam yang telah terjadi. Kita yang benar ini menjadi salah, yang salah itu menjadi benar. Kalau kita lihat umumnya perpolitikan di negeri kita itu mantap kali lagi, kayak itu kali lagi. Sama-sama tahu lagi itu bagaimana kondisinya. Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan? Kan nggak mungkin kita terus bodoh ya para saudara ya. Bodoh kayak gini terus kan nggak mau. Kira-kira Ibu mau nggak nanti menjadi Gaza yang kedua? Kan gitu kan? Mau nggak menjadi Uighur yang kedua?
kok di Rohingya yang kedua? Tentu kita nggak mau. Lalu apa yang harus kita lakukan? Balik ke awal hadis. Badirul amal. Bersegeralah beramal soleh. Itu kuncinya. Biar kita bisa keluar dari keterpurukan ini, maka kita bersegeralah beramal soleh. Nah, pertanyaannya, amal soleh yang bagaimana ini? Apakah cukup dengan sholat saja? Apakah cukup dengan puasa saja? Apakah cukup dengan ibadah haji, zakat dan lain sebagainya? Apakah cukup dengan itu? Tentu tidak, Bapak Ibu dirahmati. Amalan soleh yang dimaksud oleh Nabi ini tadi adalah sebuah amalan yang terikat dengan aturan-aturan Sang Pencipta. Nah, itu dia. Tapi Pak Nufri, sholat, haji, zakat kan juga termasuk pada aturan Pencipta. Betul. Tapi perlu kita ingat bukan hanya itu. Kalau ibadah dan akidah itu masih 20% dari kandungan agama kita ini, masih 20% Bapak Ibu. Masih ada 80% lagi yang belum kita ketahui dan belum kita amalkan, dan itu semua isinya adalah kewajiban. Kan gitu. Yang ibadah ini saja pun kita amalkan, kita lakukan, belum tentu membuahkan sesuatu pada diri kita. Bisa Bapak jamin sholat Bapak diterima? Bisa Bapak Ibu jamin zakat, haji Bapak Ibu diterima oleh Allah? Nah, apa yang salah sebenarnya dengan umat ini, Bapak Ibu dirahmati? Nah, kalaulah kita misalnya bercerita mengenai amal, amal itu adalah sebuah perbuatan. Perbuatan siapa? Tentu perbuatan manusia. Di mana Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, perbuatan manusia itu tadi, kalau di dalam Islam tidak boleh berbuat sesuka hatinya, tidak boleh berbuat sebebas-bebasnya, karena ada standarnya. Nah, apa standarnya? Sebelum kita melangkah ke sana, Bapak Ibu, filosofi perbuatan, filosofi sebuah amal. Kalau amal itu tadi dampaknya baik untuk kita, maka pasti kita akan sukarela melaksanakan amalannya. Tapi kalau seandainya amal itu tadi berdampak buruk kepada diri kita, otomatis kita juga akan senang hati untuk meninggalkan amalan-amalan itu. Nah, sekarang kita butuh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah sebuah informasi, sebuah pengetahuan yang mampu memberikan informasi kepada kita, yang mampu memberikan pengetahuan kepada kita terhadap dampak dari perbuatan kita itu tadi. Kalau kita tahu dampaknya itu baik, tentu kita akan dengan senantiasa melaksanakannya. Kalau dampaknya buruk, maka kita juga akan rela hati untuk meninggalkannya. Nah, dampaknya itu Bapak Ibu dirahmati Allah, apakah hanya jangka pendek? Enggak. Dampak yang harus kita ketahui itu tadi adalah dampak jangka pendek, jangka panjang, dan juga dampak jangka panjang sekali dari perbuatan kita itu tadi. Kalau dia dampak jangka pendeknya, Bapak Ibu dirahmati Allah, langsung nampak dampaknya akibat dari perbuatan itu. Kalau dia dampak jangka panjang, tidak langsung terlihat akibat perbuatan itu. Kalau dia dampak jangka panjang sekali, itu terlihatnya nanti di akhirat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, dengan apakah manusia itu bisa menentukan dampak-dampak perbuatan ini? Apakah dengan indera yang didukung oleh sains teknologinya? Apakah dengan adat istiadat? Bisakah adat istiadat itu memberikan informasi terhadap dampak-dampak perbuatan yang kita lakukan? Kalau kita perhatikan hari ini, Pak, adat istiadat itu tadi kan juga sangat melekat dalam hidup kita. Terkadang dalam pikiran kita, dalam benak kita, keyakinan kita, kalau seandainya kita tidak melakukan sebuah adat itu, maka kita akan mengalami kecelakaan. Macam dulu, Pak, Bu, saya menikah itu di 1 Muharram. Orang tua saya itu menentang habis-habisan. Oh no, tidak boleh kau menikah di bulan Muharram. Loh, kenapa? Itu bulan-bulan di mana itu bulan
banyak kejelekan. Kalau kita melakukan aktivitas penting di situ, maka kita akan mendapat kecelakaan. Allah saja memuliakan bulan itu, kata kita menjelek-jelekkan bulan itu. Saya nggak mau peduli. Saya coba tanamkan, saya coba kasih pengertian sama orang tua saya tetap menikah di bulan Muharram. Satu Muharram. Alhamdulillah jalan. Saya juga pernah dilarang oleh orang tua saya sewaktu istri saya hamil 7 bulan, mengandung bayi kecil itu, si yang paling besar itu. Jadi 7 bulan saya pindah rumah, dilarang sama orang tua saya, kalau kau pindah nanti itu akan ada masalah sama kandungan istrimu. Ya saya tanamkan pengertian kepada orang tua saya, ya saya pindah. Alhamdulillah nyaman-nyaman aja, nyantai-nyantai aja. Itu kan merupakan sebuah kebiasaan. Itu kan merupakan sebuah adat. Bisakah adat ini memberikan informasi terhadap dampak perbuatan itu? Malahan adat memberikan informasi buruk terhadap perbuatan yang saya lakukan. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh adat itu tidak terbukti. Berarti benar bahwasanya adat tidak bisa kita gunakan sebagai sesuatu yang mampu memberikan informasi terhadap dampak perbuatan saya. Enggak bisa. Enggak mati kok, enggak kecelakaan kok. Atau undang-undang. Bisakah undang-undang yang dibuat oleh manusia itu tadi memberikan informasi terhadap dampak perbuatan kita itu tadi? Apalagi yang ini. Malahan undang-undang itu dia akal-akali, dikadali untuk ngolah kita. Gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah, berarti dengan apa kita harus bisa? Dengan apa kita bisa nantinya mengetahui dampak dari perbuatan kita itu tadi, baik atau buruk? Dengan apa? Enggak mungkin dengan dengan pengamatan indera manusia. Kalau indera manusia itu begini Pak. Dulu sewaktu terjadi ledakan populasi penduduk, maka ilmuwan-ilmuwan dengan indera yang dia miliki dan juga kemampuan teknologi yang dia miliki, Bapak Ibu, dia menemukan pil enofit. Pil enofit itu adalah pil KB pertama untuk menjalankan kehamilan, bahkan untuk mencegah kehamilan. Hari itu pernah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, bahwasanya banyak manusia yang terinfeksi penyakit kelamin seperti gonorho dan juga sifilis raja singa. Maka ilmuwan berlomba-lomba untuk mencari sebuah obat, dan obat itu dinamakan dengan penisilin. Jangka pendek akibat atau dampak perbuatan terlihat, betul? Ditemukanlah pil enofit sehingga masalah ledakan populasi penduduk bisa diatasi. Ditemukanlah pil penisilin sehingga orang yang kena penyakit kelamin bisa diobati. Dampak jangka pendeknya terlihat. Tapi pertanyaannya, bisakah mereka yang menemukan penisilin itu, yang menemukan pil enofit itu tadi, memberikan informasi kepada kita terhadap akibat atau dampak perbuatannya di masa yang akan datang? Bisa? Nggak ada informasi. Malahan hari ini kita melihat dengan adanya pil enofit itu, dengan adanya pil penisilin itu, orang nggak takut lagi Bapak Ibu berzina. Loh kenapa? Orang nggak takut lagi hamil. Kenapa? Ada pil enofit kok. Mau hamil udah minta aja, itu apa gitu? Kan begitu. Orang nggak takut lagi nantinya berzina. Orang nggak takut lagi terinfeksi penyakit seks kelamin. Kenapa? Ada obatnya, ada tangkalnya, aman. Dan hari ini kita sangat benar itu. Apakah hal ini diketahui oleh pembuat pil enofit tadi, oleh pembuat ataupun penemu penisilin tadi? Pernahkah? Tidak bisa. Dalam ekonomi misalnya, kalau kita Pak awalnya itu Islam itu mata uang kita itu dinar dan dirham, logam Pak. Cuman agak masalah nanti kalau kita jalan jauh, bawa duit agak banyak, harus ada kantongnya, ya agak berat lah gitu kan. Cereng gitu kan. Makanya ditemukanlah oleh ilmuwan itu mana uang kertas. Dulu uang kertas itu Pak sebenarnya merupakan sertifikat dari emas itu. Sama dengan emas antam hari ini. Kalau Bapak pernah beli emas antam, yang antam Pak ya, itu kan ada sertifikatnya. Nah, sertifikatnya ini yang dianggap sebagai uang tadi. Jadi kalau dulu Bapak Ibu dirahmati Allah, uang kertas itu ada backup emasnya.
uang kertasnya segini, ya emasnya ada, itu hanya sertifikat. Jadi kalau seandainya misalnya kita membawa uang yang uang kertas kan terbantu. Dampak jangka pendek ini tadi betul-betul berguna bagi diri kita. Tapi pernahkah orang-orang yang menemukan uang kertas itu tadi mengetahui bagaimana dampak jangka panjang? Hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah, terjadi pencetakan uang kertas yang tak terkendali tanpa ada backup emas sama sekali. Sertifikatnya diperbanyak, tapi emasnya nggak ada. Kan itu yang terjadi, seperti yang ada pada dolar itu. Dijajah kita Bapak Ibu dirahmati Allah dengan uang kertas itu tadi. Jadi uang kertasnya banyak, emasnya tak ada. Uang-uangnya sangat banyak sekali, makanya nggak heran. Untuk beli telur aja Pak, macam di mana ya, Somalia kalau nggak salah saya itu, untuk beli satu papan telur itu duitnya 1 angkong itu. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya di medsos kan, untuk beli telur itu 1 angkong duit, tebal-tebal. Itu gara-gara pencetakan uang kertas yang tak terkendali. Nah, pernahkah yang menemukan uang kertas itu tadi memberikan informasi kepada kita umat manusia terhadap dampak dari pencetakan uang kertas itu? Tidak. Jadi dengan apa manusia itu bisa mengetahui, mendapatkan informasi mengenai dampak perbuatannya, jangka pendek, jangka panjang, dan juga jangka panjang sekali? Tentu Bapak Ibu dengan syariat Allah, tentu dengan hukum-hukum Allah. Loh, kenapa kok hukum Allah? Karena Allah itu mengetahui hal yang paling mendetail dari makhluk itu tadi. Karena makhluk itu Allah yang ciptakan. Satu hal yang perlu kita ingat lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah untuk menjaga ciptaannya biar nggak rusak. Kalau Bapak misalnya membuat kursi, kan tentu Bapak jaga. Dan untuk menjaganya ada aturan-aturannya. Atau kita misalnya membuat kafe, biar handphone itu tak rusak, kan kita buat buku tuntunannya, biar nggak salah, biar nggak rusak bendanya. Allah juga begitu. Untuk menjaga ciptaannya itu tadi, maka Allah turunkanlah aturan-aturan tersebut. Dan aturan-aturannya itu termaktub dalam Al-Quran yang digali oleh ulama-ulama kita. Dan itulah yang kita katakan dengan syariat atau hukum-hukum syariat. Tapi Pak Nofri, kalau seandainya kita misalnya berhukum dengan langsung kepada Al-Quran, kira-kira bisa Pak Nofri? Kalau kita berhukum langsung kepada Al-Quran, maksudnya kita mengambil sesuatu, ada masalah, terus kita buka Al-Quran, kira-kira bisa? Belum bisa. Belum, kenapa? Karena dalam Al-Quran itu harus digali lagi oleh ulama-ulama sehingga menghasilkan sebuah hukum-hukum. Untuk penggaliannya itu tadi, itu nggak sembarangan. Dia harus hafal 30 juz. Dia harus hafal 1 juta hadis Arabnya. Dia harus menguasai bahasa Arab, nahwu, syarabnya, balaghahnya, arudnya dan lain sebagainya. Dia harus menguasai usul fikih dan dia juga harus paham fakta-fakta yang ada. Baru dia boleh nantinya menggali Al-Quran itu tadi tidak menghasilkan sebuah hukum-hukum yang kita pakai saat ini. Jadi kalau ada orang yang langsung ke Al-Quran atau menghukumi sesuatu, langsung dilihatnya Al-Quran, dibacanya Al-Quran, langsung dia menghukumi sesuatu, ini adalah hal-hal yang keliru. Dan itu terjadi dengan kita. Ya, dalilnya ini, dia paham dalilnya dan dia udah berani nyalah-nyalahkan orang, itu persoalan. Awalnya kalau kita lihat di dunia sekali, setiap dia beramal ada dalilnya. Betulkah itu? Betul. Tapi pemahaman dalilnya itu juga perlu dipertanyakan. Pemahaman kita mengenai nas ataupun dalil itu harus mengikut kepada pemahaman ulama-ulama yang terdahulu, Bapak Ibu dirahmati Allah. Bukan seenak hati kita, bukan menurut hawa nafsu kita. Yang terjadi kan hari ini seperti ini. Ya contohnya aja penentuan apa? Penentuan 1 Ramadan dan juga Syawal. Jelas-jelas dalam hadis itu tadi datang tasumu ru'yatul hilal. Kalau berpuasalah kamu jika kamu melihat hilal. Dimanapun kita berada,
umat Islam itu berada kalau melihat hilal anak bulan yang kecil itu maka berpuasa. Nggak butuh 3 derajat 2 derajat, enggak. Dimanapun berada, disumpah dia berada disumpah berpuasa. Tapi anehnya di negeri Kanoha ini tak terlihat di Papua, tak terlihat di nantinya di daerah tengah, tak terlihat juga di daerah barat hilalnya karena mendung menutupi penglihatan hilal tersebut. Tapi di Saudi kelihatan, di Qatar kelihatan, di Asia Tenggara kelihatan, di Afrika kelihatan. Emangnya bulannya 2? Emangnya untuk wilayah Indonesia ada bulan Indonesia? Untuk Timur Tengah ada bulan Timur Tengah? Untuk Saudi ada bulan Saudi? Apakah seperti itu? Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan itu tadi, karena kita kepintaran, kita coba nantinya cari cara-cara yang lain. Sementara Allah sudah kasih, sudah tahu cara yang benar itu adalah seperti itu. Ujungnya yang gimana? Kayak gitulah. Beda-beda mengenai penentuan satu Ramadan. Coba kembalikan kepada tali ajaran agama Allah. Coba kembalikan kepada syariat Islam. Ada aturannya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, itulah syariat tersebut. Jadi syariat itu tadilah yang memberikan informasi kepada kita mengenai dampak-dampak perbuatan kita. Lalu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, syariat itu ditujukan untuk siapa? Allah katakan bahwasanya syariat ataupun aturan itu tadi untuk menjaga ciptaannya. Ciptaan Allah itu ada al-kauni, alam semesta. Ciptaan Allah itu ada al-hayat, kehidupan seperti kehidupan tumbuhan, hewan dan juga bakteri, dan juga al-insan. Tapi anehnya aturan-aturan Allah itu tadi ditujukan bukan untuk alam semesta, bukan untuk tumbuhan dan juga hewan, tapi ditujukan Bapak Ibu kepada al-insan. Yang penting pertanyaannya, kenapa aturan itu harus ditujukan kepada al-insan, manusia? Kenapa enggak pada alam semesta? Dikatakan Bapak Ibu manusia itu punya akal, pikiran. Kan begitu? Apabila akal manusia itu tadi dibimbing oleh wahyu, maka manusia-manusia ini akan mampu menciptakan kesejahteraan, keadilan dan perdamaian di atas permukaan bumi ini, seperti yang pernah terjadi di masa Kekhilafahan Rasyidah, di Daulah Umayyah, di Daulah Abbasiyah, Daulah Turki Utsmani. 1400 tahun umat memegang syariat Islam, menjalankan syariat Islam, kesejahteraan, keadilan terbentuk. Tapi pada saat mereka meninggalkan syariat tersebut, maka apa yang terjadi? Kancuran-kancuran. Abbasiyah juga hancur, Umayyah juga hancur, Turki Utsmani juga hancur. Dan kalau mereka sudah meninggalkan syariat tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita perhatikan syariat tadi untuk manusia, karena manusia punya akal, apabila akalnya dibimbing oleh wahyu, maka manusia ini akan mampu menciptakan kesejahteraan. Sebaliknya, apabila akalnya tak seberapa tadi, dibimbing oleh hawa nafsunya, Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, Bapak Ibu, adalah kerusakan. Yang terjadi adalah kehancuran. Manusia itu tadi mampu menciptakan kehancuran, membuat kerusakan dan lain sebagainya. Dia lebih rendah daripada hewan, lebih laknat daripada iblis. Makanya aturan itu tadi Allah turunkan kepada manusia. Dan satu lagi yang perlu kita pahami dan kita yakini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya ada sebuah kaidah, haitsuma yakunu syar'i takunu maslahah. Di mana kita jumpai hukum-hukum syara' atau hukum syariat, maka pasti kita akan menjumpai kemaslahatan, kebaikan. Menurut Al-Imam Syatibi mengatakan bahwasanya syariat Islam itu tadi
Yang mana syariat Islam itu tadi terangkum dalam agama Islam ini, yang mana Islam itu berisi dengan syariat-syariat ataupun aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Penciptanya, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Itulah Islam tadi. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar sholat. Islam itu bukan sekedar akidah ruhiyah. Islam itu adalah akidah ruhiyah dan juga akidah sia-sia. Artinya Islam itu bukan hanya ibadah. Hari ini umat mengatakan, meyakini bahwasanya Islam itu adalah ibadah doang. Ini adalah salah. Di dalam Islam itu ada aturan-aturan yang berkenaan dengan diri kita sendiri. Cara berpakaian, cara minum, cara jima, cara masuk rumah. Ini itu diatur dalam Islam. Masuk rumah orang pun ada aturannya. Ada aturannya. Islam itu bukan hanya sekedar mengatur hubungan di antara Allah dengan makhluknya, antara manusia dengan dirinya sendiri, tapi Islam itu juga mengandung aturan-aturan di antara manusia dengan manusia yang lainnya. Dalam bentuk apa dia? Muamalah dan juga sistem sanksi yang belakangan ini hari ini tak terterapkan di permukaan bumi. Bahkan yang paling sederhana saja Pak, untuk syariat jual beli kita yang online, COD. Bapak Ibu tahu COD kan? Pernah melakukan pasti kan? Pernah itu yang biasa ibu-ibu nih. Apa enggak pernah ya? Apalagi mau lebaran COD. Bayarnya belakangan. Itu akad Bapak Ibu untuk COD itu dalam Islam terlarang. Haram. Bisakah dibetulkan Pak Nofri? Kalau kayak gitu deh, kalau Islam sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. COD itu bisa benar. Boleh kita lakukan apabila memenuhi syarat. Dan syarat itu sebenarnya adalah untuk menjaga kepentingan manusia itu sendiri. Apa syaratnya Bapak Ibu dirahmati Allah? Kalau kita pesan barang melalui COD itu tadi sampai barang, syaratnya barang itu harus kita buka dulu. Tengok dulu barang itu. Sesuai nggak dengan pesanan kita? Nah pertanyaannya, kalau itu bisa kita lakukan maka COD ini bisa sah. Bisa nggak kita buka ini? Bisa nggak? Datang barang tuh rumah kita, ada bingkisannya, kita buka dulu. Belum kita bayar. Nanti kita bayar. Kita buka dulu barangnya cocok nggak? Kalau cocok baru kita bayar. Bisa nggak? Kalau bisa, bisa sah COD. Yang kedua syaratnya, kalau seandainya barangnya itu sudah cocok dengan apa yang kita inginkan, kita berakad bukan dengan kurirnya. Kita berakad dengan yang jual barang. Tapi Pak Nofri orang jual barang kan nggak di situ ya, ditelepon lah. Pak, Bu, Mas, barangnya udah sampai, barangnya sesuai dengan apa yang saya inginkan, harganya sekian kan? Iya, terus ongkos kirimnya sekian kan? Iya, nah saya serahkan uang ini kepada wakalah, pada wakilmu ya, wakil mbak ya, wakil abang ya, kurir tadi. Serahkan ke dia. Kita tidak dibenarkan berakad dengan kurirnya. Hari ini kan nggak kayak gitu. COD hari ini barang nggak boleh dibuka. Kalau dibuka nanti ditokok aja kita. Mau perang kan? Karena dia memakai duit dia itu. Nggak bisa. Kan begitu kan? Terus kalau udah misalnya pun dikasih izin untuk buka, terus kita berakad, menjalin akad dengan siapa? Dengan si orang tadi dan kurirnya, itu nggak boleh. Akad kita dengan penjualnya. Nah kalau seandainya hal ini bisa dipenuhi, maka COD menjadi boleh. Jadi Islam itu Pak nggak hanya melarang, tapi ada solusi bagi kita yang butuh modal untuk usaha misalnya, butuh modal untuk mengembangkan usaha kita, nggak mesti kita pakai riba. Ada jalannya syirkah, kerjasama antara pengelola dengan pemodal, ada solusinya Bapak Ibu dirahmati Allah. Riba solusinya syirkah. Belum lagi mengenai sistem ukubat itu tadi. Sistem ukubat, sistem sanksi yang ada dalam Islam itu tadi sebenarnya adalah untuk menjaga jiwa kita. Sifatnya itu bertujuan sebagai zawajir dan juga jawabir. Kalau zawajir dia sistem ukubat itu, sistem sanksi yang keras tadi, yang katanya nggak berkepri ke manusia itu tadi, itu menjaga agar makhluknya itu tadi, atau menjaga atau membuat mereka tidak serampangan.
Dengan adanya kisos itu tadi atau ukubat itu tadi diperlihatkan seluruh umat Islam, maka dia takut untuk melakukan perbuatan tadi. Untuk yang dibunuh, Bapak Ibu rahmati Allah, dibunuh oleh seorang kepala keluarga, istri 1, anaknya 4 dibunuh, maka orang yang bunuh juga harus dibunuh, dipenggal kepalanya, harus disaksikan oleh semua umat Islam. Kenapa harus disaksikan? Tujuannya agar ada efek jerah, ditengokin, wah dipenggal kepalanya, aduh nggak tahan, pedih, sakit dan sebagainya. Kalau tahu kita pedih, kalau tahu kita sakit, ya tinggalkan. Kan begitu. Ada anehnya hari ini udah tahu kita sakit, kita lakukan juga, apa nggak pernah boleh batas? Rajam contohnya, dikuburlah penzina itu tadi, separuh badan terus dilempari dengan batu. Harus disaksikan dan kita juga harus ikut melempar. Sakit memang betul. Kalau udah tahu sakit, jangan lakukan. Makanya sedikit ukubat itu fungsinya untuk pencegah agar orang nggak berbuat perbuatan yang sama. Tapi ini dikriminalisasi. Dibuat opini bahwasanya Islam itu dengan sedikit ukubatnya nggak berperi kemanusiaan. Padahal Pak, untuk rajam itu harus ada 9 syarat dilewati baru bisa berlaku. Untuk potong tangan ada 3 syarat baru bisa berlaku. Orang yang mencuri, biar dia potong tangan dia, 1 barang yang dicuri harus sampai nisab, seperempat dinar, 1 juta, 1 emas murni. Lewat dari seperempat dinar dia mencuri, oh berarti dia harus potong tangannya. Apakah langsung? Belum. Tengok dulu tuh barangnya itu disimpan di mana, ditemukan di mana, dia ambil di mana. Kalau seandainya saya punya HP, saya taruh misalnya di masjid ini tadi, lalu hilang misalnya, yang bukan tempat penyimpanannya, diambil oleh seorang pencuri itu tadi. Salah dia atau salah saya? Salah saya. Saya naruh barang sembarangan. Apakah si pencuri tadi kena hukum potong tangan? Enggak. Kenapa? Dia mengambil barang yang tidak di tempat penyimpanannya. Itu aturan loh, Bang. Yang berikutnya, dia udah ambil barang misalnya di tempat penyimpanannya. Lalu berikutnya, apakah langsung potong tangan? Belum. Loh kenapa? Lihat dulu kondisi ekonomi. Lihat dulu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat pada saat itu. Sejahterah? Oh rupanya tidak. Terkenakah dia hukum potong tangan? Itu syariat kita, Pak. Allah itu adil. Allah itu mengetahui bagaimana dampak perbuatan kita jangka panjang dan juga jangka panjang sekali. Tapi hari ini orang merasa sok pintar, merasa sok cerdas, mengabaikan syariat itu. Padahal hakikatnya syariat itu tadi menjaga ciptaan. Imam Syafi'i mengatakan syariat itu hifzul mal, menjaga harta. Syariat itu menjaga jiwa. Bukankah ukubat itu fungsi untuk menjaga jiwa kita? Bukankah larangan riba untuk menjaga harta kita? Hifzul akal, menjaga akal. Larangan syirik, larangan khamar itu menjaga akal. Bahkan syariat itu juga mampu menjaga negara ini, Bapak Ibu kita tidak mau. Syariat itu mampu menjaga negara. Tapi anehnya, syariat itu tadi dimonsterisasi, syariat tersebut dikriminalisasi, sehingga orang takut dengan syariat, sehingga anak-anak kita pun asing dengan syariat. Ditambah lagi, kalau kita perhatikan sekarang ada yang terbaru, Pak, mungkin nggak sah gitu ya. Saya untuk klarifikasi untuk pendidikan agama sekolah dasar di sekolah-sekolah gimana? Sudah mulai dihilangkan, benar apa enggaknya tapi itu kan begitu. Jadi asing generasi Islam ini dengan aturan-aturan. Maka dari itu Bapak Ibu rahmati Allah, kita sebagai orang yang sudah mengetahui hal itu, maka bergeraklah di sisa umur kita ini tadi, di sisa nafas kita ini, gunakan hidup kita ini untuk mengamalkan syariat ini, menyebarkan syariat ini. Itu yang paling penting. Caranya gimana Pak Nofri? Yang mau nggak mau harus ngaji lah. Ngajinya nggak bisa sebulan sekali, seminggu sekali ya bolehlah. Karena syariat itu banyak. Belum lagi aturan-aturan yang lainnya kan, kita harus buka kelas misalnya kelas muamalah, kelas ini, kelas itunya. Biar kita paham bagaimana kita berjual beli, biar kita paham bagaimana kita beribadah dan sebagainya. Kita paksakan diri kita. Tapi Pak Nofri, bagaimana dengan kondisi hari ini? Sistem kapitalis mencekram hidup kita.
Sedikit aja kita mencoba kembali kepada syariat Islam kita dianggap sebagai radikal. Bahkan ustaz-ustaz kita pun dianggap sebagai ustaz radikal. Ya biarkan mereka berkotek kayak gitu. Yang penting kita punya Allah, yang kita jalankan ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Kan gitu dia, mereka punya kekuatan besar, tapi kita punya Allah. Tidak akan kita belajar dari teman-teman dan saudara kita di Palestina. Itu hikmah yang harus kita ambil, Bapak Ibu Allah. Mengenai istiqomahnya mereka-mereka yang di Palestina. Begitu juga dengan kita. Ayo kembali kita kepada syariat Allah. Karena syariat Allah ini tadilah yang akan menjadi solusi dari semua persoalan hidup kita tadi. Walaupun banyak halang rintang yang akan menggagalkan kita untuk kembali kepada syariat Allah, tapi bersungguh-sungguhlah, paksakan diri, Allah akan bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi mereka yang bersungguh-sungguh di jalanku, bagi mereka yang memaksakan dirinya di jalanku, bahkan bisa mengancam dirinya demi mempertahankan jalanku ataupun agamaku ini, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Aku akan benar-benar memberikan jalan, memberikan petunjuk kepada mereka yang sungguh-sungguh dalam agama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini kita lebih istiqomah berjuang dengan syariat, kemudian ada motivasi kita untuk terus mengaji, mempelajari agama Allah ini. Mungkin itu dulu kali. Kalau ada beberapa pertanyaan, mungkin silahkan dipertanyakan.